Nah, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizky dan saya akan mewakilkan kelompok 7 untuk memperkenalkan topik kita di hari ini nih. Topik kita hari ini itu profit planning, dan dalam profit planning ini kita bakal membawa teman-teman dalam sebuah journey, yaitu untuk memperkenalkan sebuah perusahaan yang membuat sebuah sapu terbang. Nah, teman-teman saksikan sampai akhir ya, karena seru banget. Apa itu profit planning? Dan itu akan dijelaskan oleh teman saya, Fritz. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai profit planning di chapter 9. Jadi, definisi dari profit planning adalah analisis yang sistematis terhadap pendapatan dan biaya dan setiap unit di suatu perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Keuntungan dan manfaat dari perencanaan laba, yang pertama juga kita dapat menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua adalah menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Ketiga, meningkatkan koordinasi. Dan keempat, menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Oke, dengan apa kita mewujudkan profit planning? Profit planning diwujudkan melalui penyusunan sejumlah anggaran yang jika disatukan akan membentuk rencana bisnis yang terintegrasi, disebut juga dengan anggaran induk. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu budget anggaran. Budget atau anggaran adalah sebuah perencanaan keuangan. Perencanaan ini digunakan agar perusahaan bisa mengetahui aksi keuangan yang mereka perlu ambil dengan segera. Budget atau anggaran juga disebut sebuah manual. Di dalam budget dirincikan hal-hal yang ingin dicapai dan juga langkah-langkah finansial yang harus diambil. Mengapa budget diperlukan? Semua bisnis harus menyiapkan anggaran. Anggaran membantu pemilik dan manajer bisnis untuk merencanakan ke depan, kemudian lakukan kontrol dan membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diharapkan dalam anggaran. Anggaran memformalkan rapat manajer mengenai penjualan, harga dan biaya. Kapan usaha kecil dan entitas nirlaba dapat memperoleh manfaat dari perencanaan dan kontrol yang disediakan oleh anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai master budget. Apa itu master budget? Master budget merupakan anggaran perusahaan secara komprehensif. Master budget berisi anggaran operasional, anggaran keuangan, termasuk budgeted financial statement atau yang sering kita sebut dengan pro forma laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Periode master budget ini umumnya 1 tahun siklus operasi bisnis. Master budget sendiri di breakdown dalam periode bulanan atau quarter. Beberapa perusahaan menerapkan rolling budget atau continuous budget atau perpetual budget. Yang dimaksud dengan rolling budget itu adalah anggaran yang terus bergerak dalam periode 12 bulan. Next, apa saja komponen master budget? Master budget terdiri dari operating budget dan financial budget. Untuk operating budget mencakup anggaran pendapatan, produksi, anggaran biaya produksi, dan biaya lainnya. Hasil akhir dari operating budget adalah pro forma laporan laba rugi komprehensif. Sementara untuk financial budget menyajikan anggaran belajar investasi atau capital expenditure budget, anggaran kas atau cash budget, dan pro forma laporan posisi keuangan. Nah, langkah pertama dalam penyusunan master budget adalah menyiapkan anggaran pendapatan atau revenues budget, atau anggaran penjualan atau sales budget. Anggaran pendapatan berisi proyeksi pendapatan per jenis produk yang dihitung dari perkalian antara proyeksi volume produk yang dijual dengan rata-rata harga jual per produk. Sebagai contoh, long flyer yang memproduksi 1 lini produk sapu terbang. Unit yang dianggarkan untuk dijual setiap quarter tahun mendatang yaitu 500, 600, 750, dan 1000. Harga jualnya adalah 250 per sapu. Nah, kita tinggal kalikan, nanti kita akan menemukan budget sales-nya. Jadi 500 dikali 250 hasilnya 125.000 dan seterusnya. Lalu untuk year end-nya kita jumlahkan Q1 sampai Q4, jadi 500 ditambah 600 ditambah 750 ditambah 1000 hasilnya 2850. Untuk unit selling price year end-nya
250, nanti kita tinggal kalikan 2850 kali 250, hasilnya kita dapat 712.500. Berdasarkan anggaran unit pendapatan, selanjutnya kita menyusun anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi mendeskripsikan berapa unit produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan inventory yang kita inginkan. Anggaran produksi dinyatakan dalam satuan unit produk, bukan nilai moneter. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, baik penjualan unit maupun unit persediaan barang, jadi awal dan akhir diperlukan units to be produced sama dengan expected unit sales plus units in desired ending inventory dikurang units in beginning inventory. Di dalam contoh soal, unit yang dianggarkan untuk dijual untuk setiap quarter adalah 500, 600, 750, dan 1000. Kita asumsikan bahwa kebijakan perusahaan memerlukan 15% dari penjualan kuartal berikutnya. Nah, untuk desired ending inventory, rumusnya adalah 15% dikali units quarter setelahnya. Dan untuk Q4, kita kalikan dengan 0,15 dikalikan dengan budget sales Q1 2 tahun lagi, yaitu 1.250. Setelah itu, untuk beginning inventory untuk Q1 sudah diketahui min 75 kita dapatkan dari sini. Lalu untuk yang quarter tahun berikutnya sama dengan ending inventory quarter sebelumnya, yaitu min 90, min 113, dan lain-lain. Setelah anggaran produksi disusun, maka selanjutnya kita menyusun direct materials, direct labor, dan anggaran biaya overhead. Anggaran pembelian bahan baku dihitung berdasarkan anggaran biaya bahan baku, yaitu purchases sama dengan direct material needed for production plus direct material in desired ending inventory di minus direct materials in beginning inventory. Contoh, unit yang dianggarkan akan diproduksi untuk setiap kuartal yaitu 515, 623, 788, dan 1038. Nah, kita masukkan di sini. Berlaku juga untuk yang ini paint. Lalu diketahui lagi raw material set flying broom berharga 60 masing-masing dan cat berharga 5 per liter. Nah, kita masukin 60 di sini. Lalu 5 per liternya kita masukin di sini di bagian tabel yang cat. Lalu pada basis per unit, pabrik membutuhkan 1 raw material set flying broom dan 3 liter cat untuk setiap sapu yang diproduksinya. Nah, kita masukin satunya di DM per unit, lalu kita masukin yang di pen itu kan 3, jadi DM per unitnya 3 masing-masing per quarter. Lalu, kebijakan long flyer adalah memiliki 5% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya dalam persediaan akhir. Nah, 5%-nya itu kita gunakan untuk menghitung ending inventory raw material untuk keduanya, jadi set flying broom dan paint. Nah, kita tinggal masukkan 0,05 dikali 623 itu dari sini yang quarter berikutnya, lalu dikali 1 set flying broom karena diketahuinya 1, lalu hasilnya 31,15 kita masukkan, jadi kita bulatkan di desired ending inventory jadi 32, dan seterusnya sama seperti itu. Lalu ini pada long flyer memiliki raw material set untuk 100 flying broom dan 120 liter cat pada 1 Januari. Jadi pada awal ini sudah diketahui 100 dan 120. Dan sama pada akhirnya 250 juga di sini. Nah, yang berlaku juga untuk yang cat. Jadi kita tinggal masukin ke rumus purchases. Jadi kita ditambah 512 ditambah 32 hasilnya 547. Lalu kita kurangkan direct materials in beginning inventory. Nah, dapat hasilnya 447. Kita kalikan dengan cost per raw material set. Hasilnya 26.820. Dan itu berlaku juga untuk yang paint. Rumusnya sama. Nah, untuk
mencari total DM cost-nya, kita tinggal jumlahkan total purchasing cost raw material set yang untuk paint sama yang ini. Jadi 26.820 ditambah dengan 7.595, hasilnya segini. Lalu untuk step keempat, anggaran biaya tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Ini menjanjikan jam kerja langsung total dan tarif upah tenaga kerja langsung per jam yang diperlukan untuk memproduksi unit produk sesuai anggaran produksi. Unit yang dianggarkan yang akan diproduksi untuk setiap quarter adalah 515, 623, 788, dan 1038. Dibutuhkan 1 jam untuk menghasilkan satu flying broom. Biaya upah rata-rata per jam adalah $25. Nah, jadi kita tinggal kalikan 515 dikali 25. Nah, kita dapat total direct labor cost-nya sebesar 12.875. Dan seterusnya sama seperti itu, ini tinggal jumlahkan saja. Nah, untuk step kelima, anggaran biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost budget. Nah, kita menyajikan estimasi biaya manufaktur tidak langsung, tidak seperti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik tidak bisa diidentifikasikan antara input dan output untuk setiap item biayanya. Biaya overhead sendiri terdiri dari biaya overhead variabel dan biaya tetap. Kita dapat menggunakan tarif overhead untuk menghitung overhead. Predetermined overhead application rate. Untuk keakuratan dalam penghitungan anggaran biaya overhead, umumnya perusahaan menggunakan activity-based cost drivers untuk anggaran tenaga kerja langsung. Tarif overhead variables adalah $13 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar $20.000 per quarter. Nah, jadi kita tinggal kalikan 515 dikali dengan variable overhead rate-nya kali $13, kita dapat 6.695. Lalu kita tambahkan dengan budget fixed overhead-nya 20.000 yang sudah diketahui sebelumnya di sini. Nah, kita tinggal tambahkan hasilnya 26.695 dan seterusnya berlaku hal yang sama. Lalu yang terakhir, langkah selanjutnya itu setelah menghitung anggaran biaya produksi, anggaran yang harus disusun adalah ending inventory budget. Untuk menyiapkan anggaran ini, biaya unit produksi barang jadi harus dihitung dengan menggunakan informasi dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Jadi step pertama itu kita calculate the unit product cost-nya. Ini sudah diketahui dari sebelum-sebelumnya, kita tinggal masukkan DM-nya jadi 60 ditambah 15 hasilnya 75. DL-nya kan 1 hours dikali $25, jadinya 25. Nah, overhead-nya itu variabelnya 1 jam dikali 13. Fixed overhead-nya 1 jam dikali 6,75. Hasilnya 6,75. Total unit cost-nya jadi dijumlah semua 119,75. Nah, selanjutnya kita prepare ending finished good inventory budgetnya. Nah, flying broom-nya sudah diketahui 188, kita unit cost-nya yang kita hitung tadi 119,75. Tinggal dikalikan, hasilnya dapat total ending inventory yaitu sebesar 22.513. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan Jennifer mengenai komponen-komponen operating budget yang sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai COGS budget. Nah, apa itu COGS budget? Itu kita untuk menghitung atau memperkira ya cost of goods sold dalam tahun selanjutnya. Nah, itu menggunakan informasi dari direct material, direct labor, overhead, beginning finished goods, dan ending finished goods. Nah, step pertama untuk menghitung COGS budget itu untuk menghitung beginning finished goods dulu ya teman-teman. Kita tahu dari kuartal keempat dari tahun sebelumnya tersisa 75 finished goods. Kita tahu juga dari perhitungannya Jennifer bahwa unit cost adalah $119,75. Nah, kita dapatkan finished goods sekitar $8.900. Nah, itu akan kita masukkan ke COGS budget teman-teman.
Pertama, direct material, direct labor, dan overhead kita hitung semua, kita jumlahkan untuk mendapatkan budgeted manufacturing cost atau biaya manufaktur yang kita budgetkan untuk 2022. Setelah itu, beginning finished goods yang kita dapatkan sebelumnya akan kita masukkan ke sini untuk kita dapatkan cost of goods available for sale. Nah, tentu saja itu perkiraan ya. Setelah itu, kita sudah menghitung ending finished goods budget. Nah, Jennifer ya, yang sudah menghitung, kita kurangi cost of goods sold, cost of goods available for sale dengan ending finished goods, dan kita dapatkan budgeted COGS. Selanjutnya, kita akan menghitung atau mempersiapkan selling and administration expenses budget. Nah, itu menggunakan informasi dari rencana penjualan dan ketentuan-ketentuan dan juga prediksi pengeluaran perusahaan. Nah, yang pertama kita harus planning expenditure kita di tahun ke depannya, atau bukan expenditure sih, selling and administration expenses di tahun ke depannya. Nah, biaya penjualan dan admin per unit, ini variabelnya adalah $0.50. Lalu ada salary rata-rata $5.500, ada utilities $60, advertising $45 yang naik 15% setiap quarter, dan ada depresiasi $70. Nah, setelah itu kita bisa deh menghitung selling and administrative expenses budget. Nah, ini kita plan sales in unit akan kita ambil dari sales budget, teman-teman. Lalu kita kalikan dengan variable selling and admin expense per unit. Seperti kita tahu, ini variable dan berubah setiap unitnya. Jadi kita perlu kalikan variable dan plan sales in units. Kita dapatkan variable expenses. Setelah itu kita menghitung fixed expense, yang tentu saja tidak berubah ya teman-teman. Hanya berubah advertising-nya nih, karena dia bilang naik 15% per kuartal. Mungkin karena bisnisnya naik, tentu saja pengiklanan perlu dimahalkan. Nah, dapat deh total fixed expenses-nya. Dan kita jumlahkan variable expense dengan fixed expense untuk mendapatkan total selling and admin expense. Kan kita dapat baru satu kuartal nih teman-teman. Kita jumlahkan juga nih buat year end. Jadi $24.169,70. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa membuat budgeted income statement nih teman-teman. Budgeted income statement itu kita gunakan informasi dari semua budget yang kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, kita juga perlu juga memperhatikan perencanaan peminjaman. Karena kita juga harus menghitung interest expense, dan juga ingat juga ada pajak penghasilan ya teman-teman. Nah, ini dikasih tahu bahwa company Long Flyer yang memproduksi sapu terbang itu merencanakan peminjaman dengan bunga yang ditagih di kuartal ketiga sebanyak 6%. Nah, pajak penghasilan adalah 5%. Lalu, oleh karena itu kita hitung dulu pertama seperti income statement biasa, sales $712.500, $500, lalu dikurangi dengan COGS untuk mendapatkan gross margin, yaitu 298,969,25. Lalu kita minus juga untuk selling admin expenses untuk mendapatkan operating income ya teman-teman, 274,799,55. Tapi belum selesai karena ada expense dari bunga, yaitu $90, dan juga expense dari pajak. Nah, dapat deh net income-nya $260,974,07. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini sangat useful ya untuk memprediksi pemasukan di tahun ke depannya. Komponen financial budget. Pertama-tama, apa itu financial budget? Financial budget adalah sebuah budgeting yang berfungsi untuk memprediksi pendapatan dan beban dari suatu bisnis di jangka waktu yang panjang maupun pendek, tergantung dari kebutuhan suatu perusahaan tersebut. Financial budget juga bisa berfungsi dalam membantu perusahaan untuk mencapai target yang sudah diproyeksikan sebelumnya. Lalu persiapan dari financial budget terdiri dari detailed budget balance sheet, cash flow budget, lalu ada sumber dari pendapatan beban dari suatu bisnis dan lain-lain. Dan biasanya evaluasi dari pendapatan beban dari suatu perusahaan dilakukan monthly, quarterly, half yearly, or annual basis. Itu tergantung kepada kebutuhan dari suatu perusahaan tersebut. Selain berfungsi untuk perusahaan, financial budget juga dapat berfungsi bagi shareholders. Karena financial budget berfungsi supaya shareholders tahu operasional perusahaan, terupdate terus dengan info operasional dari suatu perusahaan. Lalu kita masuk ke komponen financial budget. Komponen financial budget ada 3, yaitu ada cash budget, ada budgeted balance sheet, lalu ada budget for capital expenditures. Kita mulai dari cash budget. Apa itu cash budget? Cash budget itu berisi tentang informasi inflows dan outflows dari suatu perusahaan.
Cash budget ini berfokus kepada cash flow. Dan seperti yang kita ketahui, cash flow adalah sesuatu yang dinamis. Maka cash budget juga merupakan budgeting yang paling dinamis karena dia mengikuti gerakan dari cash flow. Maksudnya adalah jika cash flow berubah, maka cash budget harus diupdate mengikuti cash flow tersebut. Nah, cash budget ini merupakan salah satu budgeting yang paling penting di master budget karena cash flow merupakan lifeblood dari suatu organisasi. Yang kedua ada budgeted balance sheet. Budgeted balance sheet berfungsi untuk planning dan kontrol. Karena budgeting ini merupakan pedoman dari evaluasi performa. Budgeted balance sheet lebih berfokus kepada beban-beban yang dikeluarkan untuk proses produksi, misalnya beban listrik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah budget for capital expenditures. Seperti namanya, budget for capital expenditures ini lebih berfokus kepada hal-hal yang termasuk dari modal. Budget for capital expenditures membantu perusahaan untuk memilih opsi yang terbaik, yang paling efektif untuk perusahaan. Hal-hal yang dianalisa budget for capital expenditures ini misalnya adalah penyusutan dari suatu peralatan dan lain-lain. Lalu selanjutnya, apa hubungan dari ketiga budgeting tersebut? Ketiga budgeting ini merupakan bagian dari financial budget, dan financial budget itu berfungsi sebagai blueprint dari perusahaan untuk mencapai suatu target tertentu. Sehingga jika perusahaan menerapkan 3 budgeting ini, cash budget balance sheet, budget capital expenditures, maka perusahaan secara tidak langsung akan siap untuk menghadapi long term maupun short term pengeluaran expenses. Jadi istilahnya perusahaan mempunyai strategi mitigasi untuk mencegah kejadian yang tiba-tiba. Dan itu semua terjadi karena perusahaan sudah memprediksi apa yang akan terjadi melalui 3 budgeting ini. Untuk menghitung cash budget, untuk pertama-tama kita perlu mengasumsi mengenai metode pembayaran dan lama periode piutang akan menjadi cash. Jadi lamanya AR akan menjadi cash. Dan jangan lupa untuk mengintegrasikan piutang atau AR dari periode sebelumnya. Nah, company long flyer itu mengasumsi 50% dari penjualan adalah cash dan 50% adalah dalam kredit atau jadi piutang. Nah, 80% dari piutang itu dibayarkan dalam kuartal yang sama dan 20% di kuartal selanjutnya. Lalu dari tahun sebelumnya itu ada 60.000 piutangnya yang bakal kita ambil di kuartal pertama. Nah, kalau kita udah tahu itu, kita bisa menyusun cash receipts prediction ya teman-teman. Ini menggunakan informasi dari rencana penjualan yang kita bikin dari operational budget dan asumsi sebelumnya di step pertama. Nah, ini cash sales ada 62.500. Habis itu ini dari Q4 dari tahun sebelumnya ada piutang yang dibawa ke tahun ini 60.000. Lalu dari Q1 kan kita tadi tahu bahwa 80% dibayar di kuartal yang sama. Jadi cash sales itu 62.500 didapatkan dari 50% dari sales total. Lalu ini 50% didapatkan dari sales total yang tersisa dikali 80% teman-teman. Nih 80% kan dibayar di cash di kuartal yang sama. Nah, kita teruskan itu buat step-step selanjutnya teman-teman, sama saja. Jadi kan cash sales 75.000 di kuartal kedua, berarti total sales 150.000 teman-teman. Lalu ini ada payment carried over dari kuartal pertama. Kan tadi kita kuartal pertama baru menerima 80% pembayaran teman-teman. Nah, 20%-nya itu di carry over ke kuartal kedua. Lalu ditambah juga dengan kas yang kita dapatkan dari kuartal kedua, dari penjualan kuartal kedua, sama juga buat kuartal ketiga. Jadi buat piutang itu kan terbawa ke kuartal-kuartal selanjutnya. Nah, perhitungan itu kayak gini teman-teman. Biar tidak bingung, ini ada proses penghitungan cash receipts. Nah, cash receipt kuartal pertama ini teman-teman 60.000 kan, dari yang dibawa kuartal sebelumnya. Lalu ada 62.500. Itu dapat dari mana? Itu 125.000, yaitu total cash sales dikali 50%. Dari asumsi 50% pembayaran adalah dengan cash. Lalu
kan sisa 62.500 ini teman-teman yang belum dibayar. Habis itu dibilang bahwa 80% itu dibayar di kuartal yang sama. Jadi tinggal dikali aja sama 80%. Lalu ini semua dijumlahkan, habisnya dijumlahkan di kuartal pertama itu jadi $172.500 teman-teman. Sama stepnya buat kuartal 2, 3, dan 4. Cuman beda nomor aja teman-teman. Kita dilihat ya. Nah, ini carried over nih pembayarannya. 150.000 kan cash sales di kuartal kedua. Jadi ini memang pure untuk kuartal yang kedua. Nah, ini carried over dari pembayaran kuartal 1, 62.500 ini, 20%-nya masih sisa. Jadi carried over ke kuartal kedua, dan masih ada 75.000 ke 80%. Ini adalah 80% yang dibayar di kuartal kedua, sisanya yang tersisa dari sales. Sama juga untuk kuartal 3 dan kuartal 4 ya teman-teman. Nah, kita tentu saja nggak cukup ya untuk menyusun cash receipts prediction doang. Kita juga perlu menyusun prediksi-prediksi mengenai pembelian direct material. Dan tentu saja kebanyakan perusahaan itu menggunakan hutang. Jadi kita juga perlu menyusun perkiraan hutang yang akan kita pakai untuk membeli direct material. Nah, yang pertama itu kita perlu menyiapkan informasi awal. Nih, all materials all purchased on account. Udah dikasih tahu bahwa semua material itu dibeli dengan accounts payable. Nah, 70% itu dibayar di kuartal yang sama, dan 30% di carry over ke kuartal selanjutnya. Dan purchases di kuartal keempat adalah 6.000. Berarti ini harus dikali 30% ya teman-teman, karena ini dipindah ke kuartal 1 tahun selanjutnya kan. Nah, untuk perhitungan lengkapnya ada di sini. Nah, total DM cost ini kan 34.415 untuk kuartal pertama. Lalu ada yang carry over 1.800 itu adalah 6.000 ke 30%. Ini dari quarter yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi 1.800 ditambah dengan pembayaran untuk pembelian di kuartal yang sama 24.090,5. Dan ini seterusnya seperti itu. Agar tidak bingung teman-teman, saya juga sudah siapkan calculation sheets-nya. Nah, cash ini kuartal pertama itu 6.000 ke 30%, yaitu ini dari kuartal 4 tahun 2000 sebelumnya, dari 1 tahun sebelumnya. Dan ini adalah 34 per 15 ke 70%. Dia dapat dari mana? Ini adalah pembelian di kuartal 1 dikali 70%. Kan dibilang bahwa company policy-nya adalah 70% dari hutang dibayar di kuartal yang sama. Jadi technically di kuartal 1 kita bayar 70% dari utang, dan 30%-nya pass over ke kuartal kedua, yaitu 10.324 ini teman-teman. Dan ini adalah sisa utang kuartal pertama. Ditambahkan lagi dari utang kuartal kedua. Selanjutnya di kuartal ketiga ada carry over utang kuartal kedua ditambah dengan utang kuartal ketiga, dan seterusnya. Yang lebih jelasnya ada di sini. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, carry over utangnya jelas sekali. Ini 34.415 dibawa ke kuartal kedua dan ditambah dengan utang baru. Nah, utang lama ini dibawa ke kuartal ketiga, tambah dengan utang baru. Utang lama ini dibawa ke kuartal 4, tambah lagi dengan utang baru. Dan seterusnya. Nah, kita kan udah menyusun informasi-informasi ini teman-teman. Nah, udah cukup nih untuk membuat financial budget, yaitu ya cash budgetnya. Nah, sebelum menyusun cash budget, kita perlu merencanakan kas minimal di akhir kuartal. Jadi misalnya di setiap kuartal kita perlu memiliki kas misalnya 1 miliar. Seperti itu. Nah, kita juga perlu memperhatikan depresiasi, kita juga memperhatikan ketentuan pajak dan kas awal. Kas awal di awal tahun ya teman-teman. Nah, ini dibilang bahwa company policy adalah $107 harus $7.000 harus disisakan di ending setiap quarter. Nah, kalau tidak ketemu, kita boleh meminjam teman-teman dalam kelipatan $2.000 dengan bunga 6%. Ini tadi udah dimasukkan ke interest expense ya teman-teman, kalau teman-teman ingat. Nah, borrowings hanya boleh dilakukan di awal sebuah quarter, dan pembayaran dilakukan di kuartal selanjutnya. Jadi misalnya kalau kita pinjam di kuartal 2, kita akan bayar di kuartal 3. Dan budgeted depreciation itu $2.000 buat overhead, dan $1.400 per quarter buat selling and administration expense. Nah, kita tidak merencanakan pembelian equipment di tahun ke depannya. Dan tax diprediksi 5% dari yearly income, dan kas awal 10.000. Jadi, kita bisa langsung nih teman-teman menyiapkan cash budget. Pertama, kita memasukkan cash awal 10.000.
Lalu ada cash sales yang kita dapatkan dari informasi sebelumnya ya. Dari sales budget yang sudah disiapkan oleh Jennifer itu ada 172.500. Kita tambahkan teman-teman, jadi kita tahu bahwa di kuartal pertama ada total cash yang bisa kita pakai 182.500. Tapi teman-teman nggak cukup di situ, kan kita perlu membayar disbursements ya, membayar pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini adalah raw materials, yaitu direct material, lalu ada direct labor, ada overhead, ada selling and administration expense, dan ada income tax, tentu saja. Tapi biasanya income tax dibayar di akhir kuartal keempat. Jadi, di kuartal pertama, raw materials ada 34,415, ini kita dapatkan dari tabel sebelumnya, dari tabel direct material budget, lalu direct labor juga kita dapatkan dari direct labor budget, overhead kita dapatkan dari overhead budget, dan seterusnya. Ini semua dari budget-budget yang kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi, basically, budget-budget yang kita siapkan sebelumnya itu semua dipakai oleh cash budget. Nah, kita harus menghitung jumlah pengeluaran itu total berapa. Di kuartal pertama itu $76.510. Lalu kita kurangi cash available dengan disbursements, jadi $105,990. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi kan company-nya bilang di akhir setiap quarter tuh harus memiliki $107.000. Nah, gimana dong? Nah, kita jadi meminjam duit teman-teman, $2.000. Nah, $2.000 ini tentu saja bakal dibayar di kuartal selanjutnya ya, sesuai company policy. Dan bunganya adalah 6%. Jadi, kita hitung ending cash balance adalah $107.990. $107.990, teman-teman. Nah, ini kita bawa ke kuartal kedua. Jadi, beginning cash balance. Jadi, ending cash balance kuartal pertama adalah beginning cash balance kuartal selanjutnya, yaitu kuartal 2. Kita lakukan proses yang sama, tapi di sini ada ketentuan khusus, kita membayar balik utang ya, teman-teman, sebanyak $2.000, dan juga ada bunganya, yaitu 6/12 karena dibayar di akhir kuartal kedua. Jadi kuartal pertama awal sampai kuartal kedua akhir itu kan span-nya 6 bulan, teman-teman. Jadi 6/12 dikali 6% dikali 2.000, hasilnya adalah $60. Jadi total financing atau total utang yang perlu kita bayar adalah $2.060. Itu dikurangi dari excess cash. Dapat ending cash balance kuartal kedua adalah ini, teman-teman. $159.900,75. Nah, itu kita bawa ke kuartal ketiga sebagai beginning cash balance, dan seterusnya kita lakukan. Lalu ending cash balance kuartal ketiga kita bawa sebagai beginning cash balance kuartal keempat, dan selanjutnya. Nah, tidak lupa juga teman-teman, kita perlu menghitung untuk akhir tahun. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih, ending cash balance akhir tahun sama dengan kuartal keempat ya. Tentu saja karena akhir kuartal keempat itu sama dengan akhir tahun, teman-teman. Jadi harus sama. Nah, setelah kita menghitung master budget, kita perlu juga mengetahui apa sih itu flexible budget, teman-teman. Nah, flexible budget itu definisinya sebuah anggaran yang digunakan perusahaan untuk memprediksi biaya-biaya sesuai dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Jadi misalnya untuk bulan ini diprediksi ada 3 pattern produksi, yaitu ada 500 output, atau 700 output. Nah, itu gimana? Itu kita menggunakan flexible budget ya, teman-teman. Apa yang diperlukan? Nah, kita untuk menghitung flexible budget, teman-teman, kita memerlukan prediksi akurat mengenai biaya overhead variable ataupun fixed variable. Jadi benar-benar harus dengan lihai kita memprediksi kedua biaya tersebut. Dan ada 2 jenis flexible budget, teman-teman. Ada before the fact dan after the fact. Before the fact itu bekerja seperti budget pada umumnya, yaitu kita memprediksi pengeluaran, dan karena ini before the fact itu disiapkan sebelum tahun fiskal. Jadi ini disiapkan di tahun sebelumnya. Dan after the fact adalah sebuah flexible budget yang kita buat berdasarkan informasi yang sudah lewat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyiapkan flexible budget yang before the fact, teman-teman. Nah, step pertama, untuk bisa menyusun flexible budget, terutama before the fact, kita perlu memprediksi dan menilai komponen-komponen dari overhead. Tentu saja, karena tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa kita perlu mengetahui betul nilai-nilai dari overhead, variable, dan fixed untuk bisa menyiapkan flexible budget, teman-teman. Nah, output level kita prediksi 500, 600, 700 lah, teman-teman. Lalu, tadi kan
seperti yang Jennifer sudah jelaskan, satu raw material set untuk satu sapu terbang adalah $60. Berarti ini untuk satu unit kita memakai satu set. Lalu untuk satu unit sapu terbang kita menggunakan 3 liter cat. Nah, 1 liternya adalah $5. Lalu ada biaya buruh, itu 1 jam di $25 dan pas-pas banget untuk membuat satu sapu terbang hanya dibutuhkan 1 jam, teman-teman. Lalu ini ada variable overhead yang dipecah menjadi biaya maintenance, yaitu 1 jam di $10, dan biaya power di listrik 1 jam itu $3, teman-teman. Lalu ada fixed overhead, itu ada security untuk bayar satpam, untuk bayar security officer segala macam, $5.000 satu quarternya. Lalu kebersihan tentu saja pabrik harus bersih, teman-teman, $2.000 per quarter. Lalu ada depresiasi $2.000 juga per quarter, dan ada rental yang mahal itu $11.000 per quarter. Nah, setelah mengetahui hal itu, kita bisa menyiapkan flexible budget. Nah, tentu saja kita menggunakan juga unit-unit production yang kita pengen prediksi ya, teman-teman. Di sini kasusnya 500, 600, dan 700. Nah, DM kan tadi per unitnya $60, dan DL kan kita menggunakan 3 liter cat. Nah, 1 liternya cat itu $5, berarti 3 kali 5, $15 per unit ya, teman-teman. Habis itu kita hitung juga variable overhead per satu unit. Untuk maintenance ada $10, untuk power ada $3. Kita hitung semuanya, dan kita dapatkan total variable cost itu $80 per unit. Nah, untuk 500 unit gimana? Tentu saja teman-teman gampang, tinggal dikali 500. Untuk 600 unit gimana? Tinggal dikali 600, teman-teman. Dan 700 sama juga, tinggal dikali 700. Dapat deh, untuk 500 unit, total variable cost adalah $44.000, untuk 600 adalah $52.800, dan untuk 700 adalah $61.600. Dan tentu saja, jangan lupa ada fixed overhead, teman-teman, yang dihitungnya per quarter. Nah, untuk quarter pertama kan 500 unit. Jadi 44.000 itu variable-nya, dan fix-nya itu 20.000. Tinggal tambahkan variable plus fix, itu jadi total cost, 64.000 jadinya. Lakukan juga yang sama untuk 600 dan 700, teman-teman, untuk bisa kita dapatkan perkiraan peningkatan production cost untuk setiap peningkatan aktivitas, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk mendengarkan penjelasan kita mengenai profit planning di perusahaan sapu terbang. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baru, dan terima kasih.